Tahukah kamu apakah itu tunadaksa? Tunadaksa, aku baru mendengarnya. Jadi, tunadaksa merupakan salah satu dari anak yang memiliki keterbatasan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini mengenai anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Octavia dengan NIM 22251900079 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Pendidikan Inklusi, yaitu anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Pada video sebelumnya, terdapat seorang anak yang belum mengetahui apa itu tunadaksa. Pada video ini akan dijelaskan apa itu anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Tunadaksa terbagi menjadi dua kata, yaitu tuna dan daksa. Tuna berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Jadi, dapat kita definisikan anak tunadaksa merupakan penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. Selanjutnya yaitu terdapat karakteristik anak tunadaksa. Yang pertama, cacat bawaan sudah terjadi pada saat dalam kandungan atau saat anak dilahirkan. Yang kedua, gangguan metabolisme dapat terjadi pada bayi dan anak-anak disebabkan oleh faktor gizi yang mengakibatkan kelainan pada fungsi intelektual. Dan yang ketiga, yaitu infeksi menyebabkan kelainan pada anggota gerak atau bagian tubuh lainnya. Karakteristik yang keempat yaitu kecelakaan atau trauma yang mengakibatkan kelainan ortopedis. Yang kelima, penyakit yang progresif diperoleh melalui genetik atau karena penyakit. Dan yang terakhir, tindakan yang tidak diketahui penyebabnya. Tunadaksa dibagi menjadi dua. Yang pertama, tunadaksa ortopedi, dan yang kedua, tunadaksa saraf. Tunadaksa ortopedi mengalami kecacatan tertentu, misalnya di bagian tulang, otot tubuh maupun di daerah persendian, sehingga bagian tubuh tertentu tidak dapat berfungsi secara normal. Sedangkan tunadaksa saraf mengalami kelemahan dalam gerak dan fungsi salah satu anggota tubuhnya karena adanya kelainan pada otak saraf. Kelainan pada saraf otak akan menimbulkan gangguan motorik, kognisi, dan emosi. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor penyebab anak mengalami tunadaksa. Yang pertama, faktor kelahiran, yaitu bayi lahir prematur, pinggul ibu yang terlalu sempit, injeksi bius pada operasi sesar yang berlebihan. Yang kedua, faktor kecelakaan, baik saat ibu mengandung maupun anak setelah dilahirkan terjatuh. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor virus, seperti virus polio dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kategori anak tunadaksa. Dibagi menjadi tiga, ringan, sedang, dan berat. Untuk kategori ringan, kondisi anak yang mengalami kesulitan dalam aktivitas fisik tetapi masih dapat melakukan aktivitas normal dengan melakukan terapi untuk meningkatkan kebutuhan khususnya. Yang kedua yaitu kategori sedang, di mana kondisi anak mengalami kombinasi gangguan motorik dan koordinasi sensorik. Dan yang ketiga kategori berat, kondisi di mana anak benar-benar mengalami hambatan total di dalam aktivitasnya. Selanjutnya yaitu cara penanganan bagi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Yang pertama, orang tua perlu menyadari dan menerima sepenuhnya keadaan anak. Yang kedua, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang berkaitan dengan penanganan terhadap bagian tubuh anak yang terbatas geraknya. Yang ketiga, memberikan ruang gerak dan sekolah yang sesuai untuk anak. Dan yang terakhir, stimulasi kemampuan anak dalam bidang yang disukainya dan kuasainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.